Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elseka Putri Nurdiana dari kelompok 5 kelas B. Pada video ini kami akan menjelaskan terkait proyek 3. Anggota kelompok dari kelompok 5 ini sendiri terdiri dari Enjieta Dewati Putri, saya sendiri yaitu Elseka Putri, kemudian Febriska Nabila, Hauriadia Faizah Emrieli, kemudian Mutiara Zehan, dan yang terakhir adalah Putri Dwi Rizni. Yang pertama-tama, saya akan membahas terkait metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini terdiri dari metode survei, eksperimen, dan juga evaluasi. Yang pertama-tama ada metode penelitian survei, di mana penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi di masa lampau maupun di masa sekarang. Penelitian ini atau metode ini digunakan untuk membuktikan suatu keyakinan, pendapat, atau hubungan variabel, dan juga untuk menguji sebuah hipotesis yang ditetapkan. Penelitian ini atau metode ini menggunakan berupa wawancara ataupun kuesioner dalam pengumpulan datanya. Kemudian ada metode penelitian eksperimen, di mana metode ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dikendalikan atau dilakukan uji coba. Nah, penelitian eksperimen ini biasanya dilakukan di laboratorium atau dengan memasukkan atau melakukan sesuatu hal terhadap variabel yang ditentukan. Kemudian, metode penelitian evaluasi, di mana metode ini digunakan untuk mengecek seberapa jauh pelaksanaan atau perencanaan ataupun juga seberapa jauh program tersebut dapat tercapai. Nah, secara khusus, metode ini digunakan untuk mengetahui efektivitas maupun efisiensi dari suatu program ataupun proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Baik, saya Putri Dwi Rizni Ananda akan menjelaskan terkait metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada etnografi, yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Yang kedua ada phenomenological research, merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Yang ketiga ada case studies, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Yang keempat ada grounded theory, adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisa secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Yang terakhir, ada narrative research, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan naratif kronologis. Contoh kasus dan kaitannya di sini saya membuat judul yaitu pengaruh konten akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Survei terhadap mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang mengikuti akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ. Pada judul penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi metode penelitian survei, dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk menguji hubungan antara dua variabel, yaitu konten dan pemenuhan kebutuhan informasi, serta untuk menguji hipotesis yang ada. Selanjutnya adalah instrumen penelitian yang di dalamnya ada operasionalisasi variabel. Variabel pertama adalah variabel X, yaitu konten akun Instagram. Dimensinya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah foto, yang kedua adalah video, dan yang ketiga adalah caption. Sedangkan variabel Y sendiri, yaitu kebutuhan informasi, dimensinya ada yang pertama adalah pendekatan,
kebutuhan informasi terbaru, yang kedua, pendekatan informasi rutin, yang ketiga, pendekatan informasi mendalam, dan yang keempat adalah pendekatan kebutuhan informasi ringkas. Baik, yang selanjutnya adalah tabel operasional konsep. Di sini ada konsep, lalu ada variabel, dimensi, indikator, dan skala. Nah, di sini yang pertama ada media baru dengan variabel X, yaitu akun Instagram. Lalu di sini dimensinya ada foto, video, dan caption. Untuk foto sendiri, indikatornya satu, konten bersifat informatif, dan dua, isi konten bermanfaat bagi pengguna. Lalu ada video, yang pertama isi konten bersifat informatif, dan yang kedua isi konten bermanfaat bagi pengguna. Lalu yang selanjutnya ada caption. Isi caption bersifat informatif dan mudah dipahami. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep pengguna Instagram dengan variabel Y, yaitu kebutuhan informasi. Lalu untuk dimensi sendiri ada yang pertama pendekatan kebutuhan informasi terbaru dengan indikatornya informasi yang disajikan mengikuti perkembangan zaman. Lalu dimensi yang kedua yaitu pendekatan informasi rutin dengan indikatornya informasi mudah diakses. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan informasi mendalam dengan indikator permasalahan dengan topik yang berkaitan. Lalu yang kedua sumber dapat dipercaya. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan kebutuhan informasi ringkas dengan indikator informasi yang diberikan singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk skala sendiri yaitu skala interval. Yang selanjutnya adalah tools of research atau alat penelitian. Yang pertama itu studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan mengumpulkan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Dan yang kedua adalah wawancara. Dalam wawancara kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan partisipan, wawancara telepon, atau terlibat dalam wawancara kelompok terarah dengan 6-8 orang yang diwawancarai di setiap kelompok. Wawancara ini melibatkan pertanyaan yang tidak terstruktur dan umumnya terbuka, yang jumlahnya sedikit dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para peserta. Dan yang ketiga adalah questionnaire. Menurut Creswell, questionnaire merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan, kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. Sedangkan menurut Uma Sekaran dan Roger Bauji, questionnaire adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Yang keempat adalah observasi. Observasi kualitatif adalah ketika peneliti membuat catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam catatan lapangan ini, peneliti mencatat dengan cara yang tidak struktur atau semi terstruktur kegiatan di lokasi penelitian. Pengamat kualitatif juga dapat terlibat dalam peran yang bervariasi, dari non-partisipan hingga partisipan lengkap. Biasanya, observasi ini bersifat terbuka di mana peneliti mengajukan pertanyaan umum kepada peserta yang memungkinkan peserta untuk memberikan pandangan mereka secara bebas. Dan yang terakhir adalah studi dokumen. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif untuk memperoleh data pendukung. Maka dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi dokumen atau yang berasal dari data sekunder sebagai sumber data tertulis. Dengan cara menganalisa terhadap beberapa studi kepustakaan yang pernah dilakukan terkait dengan topik penelitian. Selama proses penelitian, penyidik dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkualitas, seperti dokumen publik atau dokumen pribadi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini, saya akan membahas mengenai contoh kasus dan kaitannya terhadap materi. Pada pemaparan alat penelitian sebelumnya, disebutkan ada 5 macam. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kuesioner. Yang keempat, observasi. Dan yang kelima, studi dokumen. Lalu, pada contoh kasus yang akan dikaitkan adalah penelitian dengan judul pengaruh konten akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Survei terhadap mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang mengikuti akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ. Pada judul penelitian ini, kami menggunakan alat penelitian berupa kuesioner, yang di dalamnya terdapat pernyataan yang perlu dijawab oleh responden.
melalui penilaian 5 sampai dengan 1 yang disebut sebagai skala. Masing-masing skala memiliki keterangannya sendiri. 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk kurang setuju, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Kuesioner biasanya akan dibuat berupa Google Form untuk disebarkan secara online. Atau jika ingin disebarkan secara offline, maka akan dibuat berupa form yang dicetak. Alat penelitian ini digunakan sebab dapat menjangkau responden dimanapun berada. Tetap terjaga objektivitas responden dari pengaruh luar terhadap satu permasalahan yang diteliti, dan tetap terjaga kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai dengan pendapat pribadi. Jumlah responden yang dibutuhkan akan ditentukan berdasarkan sampel yang diambil dari populasi. Perhitungan sampel dilakukan menggunakan rumus Saussure. Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.